Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Bidayatul Hidayah, babu adabi dukhulil khala. Fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajah faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna wa la tastashib syai'an 'alaihi Ismullahi ta'ala wa rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qauluhu babu adabi dukhulil khala. Adab sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri, kan ada. Kita sering mendapatkan dalam kitab fikih adabu qada'il hajah, adab-adab yang lain. Apa itu adab itu? Adab artinya al-amrul mustahabbu, perkara yang dianjurkan. Paham? Yang namanya adab dalam segi bahasa al-amrul mustahab, perkara yang dianjurkan. Maka perkara yang dianjurkan tersebut kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah. Maka ketika kita melakukan qada'il hajah, apa qada'il hajah itu? Buang air besar atau buang air kecil, apa saja adabnya, apa saja yang disunnahkan, maka akan kita baca pada malam ini. Maka apa? Di antara adab atau sesuatu yang disunnahkan ketika seseorang melakukan qada'il hajah, maka disebutkan fa idza qasadta, apabila engkau bermaksud untuk mendatangi apa? Baital ma'i. Apa baital ma'? Al-hammam. Baital ma' yakni al-hammam. Apabila engkau bermaksud untuk mendatangi hammam, untuk apa? Li qada'il hajah, untuk melakukan qada'il hajah, buang air besar atau buang air kecil, maka yang disunnahkan ketika masuk tempat qada'il hajah, faqaddim fid duhuli, maka dahulukan fid duhul, ketika masuk. Apa yang didahulukan? Rijlakal yusra, kaki yang kiri. Maka kaidahnya seperti ini. Kaidahnya seperti ini. Diingat-ingat. Kalau hendak masuk ke tempat yang jelek, tempat yang tidak baik, maka dahulukanlah kaki yang kiri. Kalau seandainya masuk ke tempat yang baik, maka dahulukanlah kaki yang kanan. Kita mendahulukan kaki yang kiri untuk masuk ke tempat yang jelek atau masuk ke tempat yang lebih jelek, sama. Mendahulukan kaki yang kiri. Pasar itu dianggap jelek. Pasar itu dianggap jelek. Kalau di pasar itu kita masuk pasar pakai kaki kiri, jangan pakai kanan ya. Nanti masuk mall itu. Ya, masuk mall pakai kaki kiri. Entum, karena itu dianggap tempat yang paling jelek di atas muka bumi. Pakai kaki kiri. Ketika ente masuk pasar, ente pengen kencing. Pengen kan? Kencing. Ada enggak WC di tengah-tengah pasar itu? Ada. Maka pasar itu jelek. WC di pasar lebih jelek lagi. WC di pasar lebih jelek lagi. Mana yang didahulukan? Kaki kiri. Pasar masuk ke dalam hammam yang ada di pasar, maka dahulukan kaki kiri. Ngerti? Kalau yang baik, kita dahulukan kaki yang kanan. Kalau masuk ke tempat yang lebih baik, sama, dahulukan kaki yang kanan. Misalnya kelas untuk belajar, kelas untuk mutola'ah, kelas untuk berzikir, baik tak? Baik. Kita dari lapangan mau masuk ke kelas, maka dahulukan kaki yang kanan. Karena apa? Kelas dari lapangan lebih baik kelas.
Paham? Ternyata kelasnya bubar, pindah ke sebelahnya. Karena apa? Nempel dengan masjid. Kelas sama masjid lebih baik mana? Lebih baik masjid. Maka dari kelas ke masjid dahulukan kaki mana? Kaki kanan. Ngerti? Kalau dari yang baik, kalau dari yang jelek ke baik, itu. Maka dahulukan kaki kanan. Atau dari yang baik ke yang lebih baik, maka didahulukan kaki kanan. Sebaliknya juga gitu. Dari tempat yang jelek, itu. Kalau dari tempat yang jelek menuju tempat yang lebih jelek lagi, maka pakai kaki kiri. Naam, thayyib. Kalau seperti ini, kalau sama-sama baik atau sama-sama jelek, itu sama-sama jelek. Ada masjid, itu. Ada masjid bagus tak? Bagus. Ada sebelahnya masjid nempel. Kalau di Indonesia tidak pernah kita lihat ini. Kalau di Hadramaut banyak, di Tarim itu banyak. Masjid sama ini gabung. Tentu. Gabung. Jadi beda ini masjid fulan, ini masjid hadar. Baik, sama-sama baik. Ente dari masjid yang sini, masjid yang sini, mau pindah ke masjid yang sini, itu yang mana dahulunya? Kaki kanan apa kaki kiri? Atau gini, sama-sama jelek. Ini hammam, ente masuk hammam yang ada di pasar, kan jelek. Ya, ente masuk situ, ternyata hammam yang di situ tidak ada airnya. Ente pindah ke hammam yang sebelah, misalnya ada tangga, Jadi bangunan hammam yang pertama dengan bangunan hammam yang kedua. Bisa lewat sini? Bisa. Karena nempel. Dari hammam ini jelek, pindah ke sama-sama jelek. Mana yang dahulukan ini? Dengarkan, ini ada dua pendapat. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan terserah ente milih yang mana. Terserah. Ente boleh dahulukan kaki. Kalau misalnya masjid sama masjid, boleh ente dahulukan kaki kiri ente dulu untuk pindah ke masjid yang lain, atau boleh kaki kanannya dulu. Tidak apa-apa. Boleh. Atau kebalikannya, hammam yang sini dengan hammam yang sini. Boleh kalian kaki kanan untuk pindah, boleh kaki kiri untuk pindah. Ngerti? Itu pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Tapi pendapat yang satunya disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Tergantung ente masuknya terlebih dahulu. Ngerti? Jadi gini. Kalau ente masuk hammam, itu yang ente dahulukan kaki mana? Kaki kiri. Kalau mau pindah hammam yang setelahnya, maka dahulukanlah lawan dari yang pertama. Tadi ente masuk pakai kaki kiri. Nanti keluarnya kalau mau pindah hammam lagi pakai kaki kanan. Itu pendapat yang kedua. Ngerti? Ente masuk masjid sini pakai kaki kanan. Misalnya sebelah nih ada masjid nyambung. Ente pengen pindah, berarti ente pakai kaki kiri. Ngerti? Itu pendapat yang kedua. Ana sebutkan dua pendapat biar kita tidak suudzon sama orang. Ya, kalau orang langsung kayak gini, kok gini nih, salah ini, bid'ah ini, enggak. Itu ada dua pendapat. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya seperti ini, kita kalau keluar masjid kan disunahkan kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kiri. Biar kaki kanannya masih menetap di tempat yang baik. Ngerti? Tapi kalau kita pengen pakai sendal yang sunnah, pakai kiri dulu, awe kanan dulu. Ya apa caranya? Itu. Masa ente loncat ini? Ini sendal ente. Ini sendal. Ini kaki ente. Yang sunnah keluar dulu kaki kiri. Yang sunnah pakai sendal dulu kaki. Macam mana bentuknya? Nah, ini yang ajarkan. Tentu. Kok sampai seperti itu, Ustaz? Ini kalau ente betul-betul ingin mendapatkan pahala sunnah. Anak pingin, Ustaz, mendapatkan pahala keluar kaki kiri, menggunakan sendal pakai kanan. Pingin mendapatkan sunnah. Tapi kalau yang tabahlal ya terserah. Ya. Tapi ini kalau pingin betul-betul untuk mendapatkan sunnah itu bagaimana? Tetap keluarnya pakai kaki kiri. Tapi sendalnya jangan dipakai, diinjak aja. Paham? Gini. Ini misalnya kaki kiri ente. Ya, ini kaki kiri. Ini kaki kiri. Ini sendal. Untuk ini sendal. Kan yang keluar nih kaki kiri ente.
Maka bagaimana? Jangan pakai sendalnya, tetap keluar, ente injak sendal yang kiri. Jadi kaki kiri ente menginjak sendal yang kiri. Pakai pada pakai itu? Belum. Paham? Ketika kaki kanan keluar, langsung ente pakaikan sendal ente. Paham tuh? Setelah ente pakaikan, baru yang kaki kiri ente masukkan. Ngerti? Maka kalau dilakukan seperti itu, dapat dua-dua sunnah. Keluar pakai kaki kiri, memakai sendal pakai kaki kanan. Ngerti? Bisa diamalkan? Ente punya sendal enggak? Hah? Ana lihat santri sebanyak ini sendalnya dikit situ. Ya, enggak banyak. Banyak lain lagi pasangannya. Kalau punya sendal. Ya, kalau punya sendal, keluar masjid, injak kaki, yang sendal yang kiri itu ente injak, kemudian pakai yang kaki kanan. Ngerti ya? Maka yang sunnah seperti itu. Yang sunnah seperti itu. Dahulukan kaki kanan kalau masuk ke masjid atau tempat yang baik. Tapi kalau tempat yang tidak baik, dahulukan kaki kiri. Walaupun kata Al-Imam Ibn Hajar, walaupun misalnya ini, kan kita kalau masuk hammam didahulukan kaki kiri karena sebab apa? Itu tempat yang kotor, tempat yang tidak baik. Ini ndak, ente baru bangun rumah ente baru bangun, itu. Kemudian setelah itu apa yang ente lakukan? Bikin hammam. Hammam. Pakai marmer yang baru. Itu kotor enggak? Bersih kan? Baru kan? Baru enggak? Sama dengan rumahnya. Sama-sama baru. Apakah ketika masuk itu disunnahkan kaki kiri? Padahal enggak kotor itu. Baru hammamnya belum dipakai, airnya tidak ada. Airnya tidak ada masih. Itu baru jadi hammam. Apakah disunnahkan untuk kaki kiri? Naam. Karena kalau sudah niat pembuat rumah ingin menjadikan rumah itu, ingin menjadikan tempat itu hammam, maka itu sudah dianggap tempat yang kotor, tempatnya syaitan. Makanya rumahnya syaitan itu al-hammamat. Makanya dalam hadis Nabi itu, dalam hadis yang namanya syaitan itu pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum turun ke bumi dengan mengatakan, ya Rabb, rumahku, sebelum kau usir aku dari surga, maka tempatku di surga. Ketika aku turun ke bumi, di mana rumahku? Maka Allah mengatakan, buyutukal hammamat. Rumah kalian itu adalah hammam. WC itu. Makanya kalau ada tolabah betah di hammam dia. Iktikaf di hammam berarti pulang ke rumahnya masing-masing. Termasuk keluarganya mereka itu. Itu. Jangan lama. Itu rumahnya syaitan. Ngerti? Paham? Ada huwa. Fa idza qasadta baital ma, maka yang didahulukan adalah faqaddim ad-duhul rijlakal yusra. Wa fil khuruj, ketika keluar dahulukanlah rijlakal yumna. Kalau lupa sudah masuk itu. Ente masuk ke dalam hammam, ternyata kaki kanan dulu yang masuk. Kaki kanan dulu yang masuk. Maka disunnahkan keluar lagi. Kalau ente sudah ingat, ente keluarlah lagi. Astagfirullahaladzim, tadi ana masuk pakai kaki kanan. Itu kalau ente Masya Allah. Ya, kalau ente Masya Allah. Kadang-kadang saking ikhlasnya ente masuk hammam tidak tahu mana kaki dulu masuk. Kaki kanan apa kaki kiri? Biarlah tak apalah. Ya, nanti kapan-kapan masuk hammam enggak. Kalau betul-betul perhatian, ketika masuk kaki kanan, maka setelah itu keluar lagi, masukkan kaki kiri. Makanya kita pernah dengar dari kita punya guru Al-Habib Salim Syatri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsaur itu artinya, Tsaur itu kan sapi jantan. Tsaurun itu sapi jantan. Kok bangga dia dikatakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu? Maka asal muasalnya karena sebab beliau itu ketika masuk masjid, beliau itu mendahulukan kaki yang kiri. Padahal beliau seorang ulama besar, lupa, ma'bud, biasa lupa. Maka ketika masuk masjid mendahulukan kaki yang kiri, maka terdengar suara tanpa jasad. Ada suara yang menegur beliau dengan mengatakan, gaddim rijlakal yumna ya Tsaur. Ya Tsaur. Dahulukan kaki kanan engkau, wahai sapi jantan. Akhirnya beliau mundur lagi, kemudian mendahulukan kaki
kanan. Setelah itu beliau dikenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Karena apa? Sejarahnya seperti itu. Itu kalau kita ada teguran seperti itu, ini semuanya Tsauri semua kayaknya. Ya, mana nanti masuk pakai kaki kanan? Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang pertama, jangan lupa kalau masuk ke tempat yang baik, dahulukan kaki kanan. Kalau jelek, dahulukan kaki kiri. Kemudian kalau ingin pakai sendal, supaya mendapatkan sunnah pakai sendal pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri, maka yang afdal kayak tadi caranya. Itu yang pertama. Fil khuruji rijlakal yumna wala tastashib syai'an alaihi ismullah. Dan tidak boleh ketika masuk ke dalam hammam untuk membawa nama Allah, tidak boleh. Tidak boleh membawa nama Allah. Makanya An-Nabi SAW ketika hendak masuk hammam, cincin yang beliau pakai itu Muhammad Rasulullah, beliau lepaskan, simpan di luar hammam, baru masuk hammam. Karena apa? Ta'zim, penghormatan kepada lafaz Allah. Dan kalau bawa pun apa hukumnya? Makruh. Hukumnya makruh. Itu bukan hanya nama Allah saja, nama Nabi juga sama. Membawa nama Musa alaihissalam, Isa alaihissalatu wassalam. Tapi kalau gini, ada cincin tulisannya Isa. Ini kan nama Nabi. Isa nama Nabi. Ternyata Isa itu nama orang yang pakai cincin. Misalnya ada fulan namanya Isa. Dia bikin cincin tulisannya Isa. Kalau masuk hammam makruh apa enggak makruh? Ini Isa siapa ini? Maka kata ulama makruh kalau yang dimaksudkan itu adalah nama Nabi. Kalau nama dia sendiri tidak makruh. Ngerti? Paham tuh? Kalau yang dimaksudkan orang yang diagungkan seperti Isa itu nama Nabi, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ketika masuk hammam membawanya hukumnya makruh. Paham tuh? Tapi kalau Isa itu nama dia sendiri, Isa, maka tidak makruh hukumnya. Karena Isa bukan kembali kepada Nabi Allah Isa, tapi kembali kepada dirinya. Dirinya mu'azzam apa enggak? Mulia pada mulia? Enggak. Paham? In qasadal mu'azzam. Nama juga termasuk yang kalau makruh hukumnya membawa nama Allah, membawa nama malaikat Jibril. Paham tuh? Jibril. Kalau pengen cepat dijemput nyawanya, tidak apa-apa. Bawa Israel. Kalau nama-nama memang termasuk nama yang baik, itu nama malaikat. Tapi kita yang dapatkan itu, nama-nama yang ada itu sama santri itu. Jibril ada. Ada kan? Ada. Mikail ada tak? Ada. Yang tidak ada itu cuma 3. Israel. Sama? Ya. Yang tidak ada tuh Israel sama Munkar Nakir, itu tidak ada. Ada nama orang Munkar Nakir? Ini kembar ini lahir nih. Siapa namanya? Munkar Nakir. Ada? Tidak ada. Kalau ada orang nulis dalam cincinnya dia Jibril. Jibril. Apakah makruh ketika masuk ke dalam hammam dilihat? Kalau Jibril itu tidak. Tidak makruh. Tapi kalau Jibril yang dimaksudkan malaikat, maka hukumnya makruh. Atau nama-nama orang soleh juga termasuk. Tapi kadang-kadang kita ketika masuk hammam, kita lupa. Di dalam catatan, di dalam sakunya kita ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan Rasulullah salawat di sini. Sedangkan kita udah buka baju atau buka sarung untuk qadha'il hajah. Maka bagaimana itu? Maka kata ulama, kalau engkau bisa keluar, maka keluar. Letakkan di luar. Kalau engkau keluar, nanti anak-anak yang antri itu marah-marah. Kan tidak bisa. Atau ketika qadha'il hajah tidak bisa. Maka disunnahkan untuk menyembunyikannya. Paham? Imma kalau ada tulisan, misalnya cincin di sini, maka engkau tutup pakai tangan seperti ini. Paham? Atau kertas tersebut engkau masukkan ke dalam saku. Atau masukkan dalam lipatan-lipatan sarung. Yang penting engkau sembunyikan itu untuk menghilangkan kemakruhan.
Karena apa? Sudah tidak bisa keluar lagi karena antum sudah buka baju. Antum, maka membawa di sini hukumnya makruh, kecuali kalau orang membawa mushaf, membawa Al-Qur'an ke WC, ada baru hukumnya haram. Alhamdulillah. Arti syai'an alaihi ismullah ta'ala atau wa rasuluh, atau nama rasul. Bukan hanya Rasulullah saja, rasul manapun. Itu nama nabi juga termasuk. Wala tadkhul, dan jangan masuk ke dalam hammam hasirar ra'si, dalam keadaan kepala terbuka. Hasirar, terbuka kepalanya. Apa hukumnya? Makruh. Kenapa makruh? Karena kita punya nabi, setiap masuk hammam beliau itu menggunakan kopiahnya. Maka dikatakan apa faedahnya? Maka dikatakan, ba'dul ulama mengatakan bahayanya kalau kita masuk hammam tidak pakai kopiah, itu biasanya gampang untuk dirasuki oleh jin, gampang untuk diganggu oleh syaitan. Ya, tapi bawa kopiah aja, jangan imamah-imamahnya dimasukkan. Ya, menjadi imam sholat apa ente di hammam. Ya, pakai kopiah. Kalau bisa jangan kopiah yang dipakai untuk sholat ini. Pakai kopiah khusus untuk di hammam. Ente letakkan depan hammam. Itu kalau di rumah. Kalau di pondok di depan hammam hilang kopiah itu. Ya, kalau di rumah. Jadi kalau di pondok gimana? Ente siapkan kopiah, ente letakkan sakunya ente. Ya, nanti kalau mau ke hammam ente pakai itu. Ente pakai. Paham? Pertama alasannya memang ittiba'an bi Rasulillah. Kita menutup kepala kita dengan kopiah karena alasannya ittiba'an bi Rasulillah, mengikuti Nabi. Yang kedua, biar aman daripada gangguan yang namanya al-jin dan makhluk-makhluk lain. Baik, kalau misalnya masuk hammam, ente sudah duduk qada'il hajah, lagi khusyuk, ingat kopiah tak ada. Ente ingin mendapatkan pahala menggunakan kopiah ketika dalam hammam. Maka bagaimana? Gunakan apapun yang ada di hammam untuk menutup. Tidak ada. Karena apa? Sarungnya jauh. Ente qada'il hajah. Maka ente pakai tangan ente sarung. Ya, ini kalau ente masya Allah. Kalau ente masya Allah ingin mendapatkan pahala supaya tidak melakukan kemakruhan dalam hammam. Ngerti ya? Sedikit-sedikit itu dilakukan semampunya biar tidak lupa. Hasirar ra's wala hafiyal qadamain, dan juga dimaksudkan dan disunahkan juga untuk masuk ke dalam hammam jangan sampai hafiyah. Mana hafiyah? Kosong daripada al-qadamain. Artinya apa? Tidak memakai alas kaki. Sunnah itu masuk hammam dalam keadaan menggunakan sendal. Kenapa sunnah? Karena hammam itu kan biasanya tempat najis. Biasanya tempat najis. Tempat najis di situ biasanya. Makanya sunnah seseorang itu untuk memakai sendal. Paham? Tapi sunnah ya, tidak wajib. Makanya disediakan kalau di rumah masing-masing nanti pakai sendal. Kalau tolabah itu keyakinannya kuat. Ya. Apa keyakinannya dia? Yang penting tidak ada najis, tidak ada warna kuning di WC, itu tahir. Sahih kan? Sahih. Memang kita itu dituntut dalam hukum syar'i, hukum Islam itu yang namanya najis itu harus biyakin. Harus ya yakin. Dan itu memudahkan kita. Syariat itu menggampangkan kita. Makanya kita kalau misalnya di antri depan hammam, ya duduk depan hammam. Nanti sudah misalnya ente lewat depan hammam. Anak-anak di dalam hammam kan ada di dalam hammam masing-masing. Ente pakai gamis, basuh kaki misalnya depan hammam. Tiba-tiba subhanallah ada percikan air dari dalam hammam. Ente lihat. Ya, ente lihat percikan hammam, air yang dari hammam, ente lihat. Kalau warnanya putih, zahirnya tahir dah. Al-zahir tahir dah ini. Tahir, maka sudah sah-sah saja. Tidak wajib bagi ente itu untuk bertanya, ente ketuk hammam. Ya akhi ayyuma. Air apa ini? Wajib? Tidak wajib. Karena syariat Allah menggampangkan kita itu menghukumi sesuatu yang tahir dengan sesuatu yang najis itu dengan yakin. Paham? Tapi kalau lewat ada percikannya lewat kuning dia. Ya.
ente cium, ente mengingatkan pada sesuatu. Terus ente bilang, enggak, ini tohir. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena apa? Jelas najis. Paham tuh? Berarti maka syariat itu menggampangkan kita untuk istilahnya menghukumi sesuatu dengan cara zahir. Makanya di sini sunnah ketika masuk hammam untuk menggunakan sendal. Ngerti? Tapi alangkah baiknya kalau diamalkan. Ada sendal di hammam-hammam sih? Ke masjid aja tidak ada. Apalagi ke wa rasuli wala tadhul wala hafiyal qadamaini, dan jangan sampai masuk ke dalam hammam dalam keadaan hafiyal qadamaini, tidak memakai alas kaki. Sunnah. Karena apa? Karena hammam itu tempatnya kotoran, tempatnya yang biasa ada najis. Wa qul, ketika masuk hammam apa doa yang dibaca itu? Wa qul, dan katakan indad dukhul, ketika masuk hammam, bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najis. Ar-rijis yakni kotoran, an-najis yang najis. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minar rijsin najis, dari kotoran yang najis. Al-khabisil mukhbis, dari sesuatu yang keji. Al-khabis, sesuatu yang keji, sesuatu yang jahat. Al-mukhbis, yang menjatuhkan manusia kepada kemaksiatan. Siapa itu? Asy-syaitonir rajim. Syaitan. Berarti minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu kotoran yang najis, kemudian dari sesuatu yang keji yang menjatuhkan manusia kepada kemaksiatan. Siapa? Asy-syaitan. Ini salah satu doa, tapi yang sering kita baca itu ada riwayat yang lain, kita mengatakan bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Khubus itu bukan khubus makanan, itu khubus itu yang di situ maksudkan syaitan laki-laki. Tentu. Wal khaba'is itu syaitan perempuan. Syaitan perempuan. Ngerti? Minta perlindungan kepada Allah ketika hendak masuk ke dalam hammam. Kapan ini kita baca? Sebelum masuk. Kalau di sini kapan itu bacanya? Ketika hendak masuk ke pintu hammam. Sebelum ente masuk ente baca ini. Tapi orang zaman dulu kan kalau qadha'il hajah itu kan di padang pasir itu. Ya, atau di di hutan-hutan itu. Ketika mau qadha'il hajah, baca doanya ini di mana ini? Masuk hutan, ya. Maka dia baca doa di tempat dia di mana misalnya? Di sini tempat qadha'il hajah. Langkah yang terakhir. Ya, langkah yang terakhir, kemudian dia duduk di situ. Maka ketika hendak duduk, ketika melangkahkan kaki yang terakhir, maka baca di situ, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ngerti? Paham tuh? Kalau lupa, maka baca dalam hati nanti. Kalau lupa dalam hammam tadi Anda lupa baca itu, maka baca dalam hati. Biar apa? Tidak diganggu oleh yang namanya syaitan. Wa qul inda dukhuli bismillah. A'udzu billahi al-khabisil mukhbis asy-syaitonir rajim. Wa indal khuruj, dan ketika keluar dari hammam. Apa yang dibaca ketika keluar dari hammam? Ghufranaka. Ini ada riwayat yang mengatakan salah samarat 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Artinya apa? Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Ente masuk hammam, di hammam ente maksiat itu? Sehingga mengatakan ana minta ampun ya Allah, ana minta ampun ya Allah sampai 3 kali. Maka jawabannya ada di kitab I'anatul Talibin. Ada 2 jawaban. Ada dua jawaban. Kenapa dalam riwayat ketika kita selesai qadha'il hajah, kita keluar dari hammam, kita baca ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka 3 kali. Kenapa sampai baca 3 kali itu minta ampun kepada Allah itu? Karena yang pertama, kata beliau, alasannya kita minta ampun kepada Allah karena ketika kita di hammam tidak bisa berzikir kepada Allah. Karena apa? Zikir, berbicara, mengucapkan zikir di dalam hammam. Ente bukan masya Allah ya.
Ketika masuk hammam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hukumnya makruh, tidak boleh, dilarang. Makanya ketika selesai qada'il hajah, ente keluar dari hammam, ente baca ghufranaka, ghufranaka. Kenapa? Karena sebab ente merasa di dalam hammam tadi ana tidak mengingat engkau ya Allah. Maka minta ampun kepada Allah. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita mengatakan ghufranaka, ghufranaka, itu arti kita minta ampun kepada Allah karena sebab kita merasa bahwa kita itu tidak pernah betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat yang Allah berikan? Allah gampangkan makanan untuk masuk ke dalam perut kita. Mana kita tahu? Allah gampangkan makanan tersebut untuk sampai kepada mulut kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, biar kita bersyukur ini. Biar kita bersyukur atas nikmat makanan ente. Makanya jangan sampai gampang kalau ada nasi lebih misalnya, jangan sampai dibuang. Kenapa? Wajar enggak kalau makanan yang ente dapatkan dari kamar, kemudian nasibnya masih bagus, ente buang, kemudian Allah cabut nikmat tersebut, atau nanti Allah akan berikan azab yaumul qiyamah. Wajar pada wajar? Wajar. Kenapa wajar? Makanya Allah mengatakan afala yanzurul insana ila ta'am. Coba lihat manusia itu kepada makanannya. Coba itu ya. Biar ente tambah bersyukur. Coba renungkan ini. Bukan cuma dilihat makanan, ente masuk ke kamar, ente lihat makanan. Ya tidak ada apa-apanya. Yang ente lihat itu nasi sama lauknya. Tapi apa caranya? Biar ente betul-betul bersyukur itu. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insan ila ta'am. Lihatlah manusia kepada makanan yang ada pada dia. Coba anak pondok ini. Kalian di pondok ini pagi, misalnya di sini habis isya, nasi itu asal muasal dari mana? Dari petani. Allah gerakkan hati petani itu untuk mau membajak sawahnya panas-panas. Allah gerakkan hati petani itu. Kemudian tidak cukup seperti itu, dia tanam bibit-bibit padi. Setelah apakah dibiarkan seperti itu? Tidak. Allah gerakkan hati petani itu untuk apa? Untuk supaya mereka itu merawat, dijaga, takut ada hama, dirawat, disemprot, setiap hari didatangi. Ada rumput-rumput yang mengganggu, dibuang. Allah gerakkan hati mereka itu. Kemudian ketika sudah ada bijinya, apakah dibiarkan seperti itu? Tidak. Lebih ekstra lagi mereka menjaga. Bagaimana mereka menjaga itu? Berdiri mereka itu. Kadang bikin orang-orangan itu. Kenapa? Kalau tidak habis padinya dimakan burung atau dimakan tikus. Selesai, apakah selesai tugas petani? Tidak. Dipanen sama mereka. Setelah dipanen, dipisah. Mana batang, mana biji. Sudah cukup seperti itu? Belum. Mereka memisahkan kulit dengan beras, dipisah. Kemudian setelah itu baru beras yang banyak itu yang mereka kerjakan 3 bulan lebih dibawa ke Bulog sana. Ditimbang berapa ratus orang yang kerja di Bulog itu. Mereka kerja semua. Allah gerakkan hatinya semua untuk mau itu. Paham? Setelah itu dibungkus. Setelah dibungkus baru disebarkan ke pasar. Setelah disebarkan ke pasar baru siapa yang datang? Mereka, pengurus-pengurus pondok ini datang untuk membeli. Diantar pakai truk masuk ke dalam pondok. Ente yang masak? Enggak. Allah gerakkan hati-hati mereka yang ada di dapur untuk mau masak. Langsung masak? Enggak. Dicuci dulu sama mereka. Banyak ada proses itu. Banyak. Setelah itu baru dimasak panas-panas itu. Ente betah duduk di situ di dapur itu dengan panas itu, udah betah. Setelah itu sama mereka dimasukkan ke dalam termos. Baru dibagikan ke kamar. Ente langsung yang bagikan? Enggak. Ada bagian yang tugas bagikan itu. Ente datang dari masjid, masuk langsung ada nasi di depannya ente. Tentu. Nasi ini sebenarnya orang yang lebih bertakwa dari kita lebih banyak enggak? Lebih banyak. Kan tapi Allah nasi satu piring ini tidak Allah kasihkan sama mereka, enggak. Allah kasihkan kepada kita ini yang hidupnya pingin hoyal terus. Pingin enak terus. Kemudian ketika nasi itu ada, ente ambil, ente buang. Wajar enggak kalau Allah memberikan azab yang besar kepada kita? Wajar. Karena apa? Berapa ratus orang Allah gerakkan hatinya untuk mau menciptakan satu nasi buat ente itu. Itu. Bersyukur ente? Bersyukur enggak? Syukur. Itu baru nasi, belum lauk, belum ikan. Mereka yang untuk mendapatkan ikan mereka harus ke laut sana. Bertaruh nyawa, tapi mereka rela. Ente enak-enak datang masuk kamar dapat satu ikan kembung utuh.
Nggak ingat itu sejarahnya satu ekor kembung ini dari mana para nelayan itu mendapatkannya. Makanya wajar kalau kita buang nasi itu, kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu, maka wala in kafartum inna adzabi. Maklum enggak? Kalau ente pikir-pikir, masa cuma satu nasi aku dapat azab yang pedih. Ente lihat proses itu dari mana? Kalau Allah tidak gerakkan hati petani, Allah tidak gerakkan hati orang-orang yang masak itu, ente jam pertama enggak bakal belajar ente. Mana kelas Robi Ibtidai? Lagi ke sawah nanam padi. Mana kelas bulan? Enggak ada. Apa? Lagi memisahkan memanen padi. Tak ada yang taklim. Tapi enggak, Allah mudahkan bagi talabul ilmi itu. Makanya kalau ente tidak mau makan nasi, kasih sama sahibnya. Kasih sama sahibnya. Ngerti? Dan biar tidak masuk dalam kekufuran, dalam nikmat. Kalau kita di rumah misalnya memiliki nasi, ente nasinya karena sudah ada campur, tidak ada yang tidak, istilahnya jangan langsung dibuang kalau masih layak dimakan. Ente tawarkan siapa? Kalau ada orang yang mau ente berikan. Kalau enggak ada pun, kalau enggak ada enggak yang punya ternak hewan apa? Kalau ada ente kasihkan sama hewan itu. Kalau sudah enggak ada, masih layak dipakai, jangan dibuang, dibiarkan sampai basi. Ya, setelah basi baru ente buang. Ketika basi ente buang, ente dianggap kufur sama nikmat? Enggak. Karena apa? Tidak layak untuk dikonsumsi. Tidak layak untuk dimakan. Gitu caranya. Paham? Ngerti? Maka di pondok seperti itu. Kalau enggak makan, nasinya ente kasih ke sahib ente atau kembalikan ke dapur. Biar apa? Biar nikmat itu tetap ada sama kita. Ngerti? Maka nikmat kita, kenapa kita habis keluar hammam minta ampun kepada Allah? Naam. Karena kita itu merasa betul-betul tidak bersyukur betul-betul terhadap nikmat makanan yang masuk kepada kita. Kemudian makanan tersebut ketika masuk ke dalam perut kita dengan enak, dengan gampang, tidak susah payah. Setelah itu ketika keluar dengan gampang juga. Makanya kita minta ampun kepada Allah ketika keluar dari hammam. Karena apa? Kita merasa, ya Allah, ana ini tidak pernah sempurna untuk mensyukuri nikmat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian setelah diproses sampai keluar dengan gampang. Ngerti ya? Paham? Jadi kenapa kita setelah keluar hammam membaca ghufranaka 3 kali. Bukan maksiat di dalam hammam dah. Akan tetapi yang pertama kita menyadari bahwa kita lalai tidak berzikir kepada Allah. Karena apa? Memang tidak dibolehkan. Kalau berzikir dalam hati silahkan. Fadlu. Yang penting jangan diucapkan. Ngerti? Ada makna. Ghufranaka 3 kali. Alhamdulillahilladzi adhaba anni. Alhamdulillah yang telah menghilangkan dari aku ma yu'dhini, sesuatu yang mengganggu aku. Kotoran itu kalau tidak dikeluarkan akan menyebabkan sakit pada sakit. Berapa banyak orang operasi karena tidak bisa qadha'il hajah. Berapa banyak orang itu istilahnya menggunakan telang dari perutnya ini. Kenapa? Tidak bisa mengeluarkan daripada kotorannya. Makanya kita berdoa kepada Alhamdulillah yang telah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu aku kalau ada dalam perut aku. Itu doanya yang dibaca. Kemudian wa abqafi, dan menetapkan di dalam perut aku ma yang fauli, sesuatu yang bermanfaat, gizi atau vitamin dari makanan tersebut tetap Allah letakkan pada tubuh kita sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan ma min ni'matin a'dhamu ba'dal iman wal islam min ni'matil afiyah. Tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam wal iman daripada nikmat al-afiyah. Makanya Al-Imam Syafi'i ditegur oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam Syafi'i di antara kegigihannya ketika menyebarkan ilmu hadis, ketika mengajarkan ilmu, maka beliau itu kalau seandainya setelah mengajarkan hadis, ketika mengajar hadis, maka di bawah tempat duduknya itu ada wi'a, ada tempat. Apa itu fungsinya itu? Untuk menampung darah yang keluar dari dubur Al-Imam Syafi'i. Karena beliau kena penyakit ambeien itu. Kena penyakit ambeien, keluar darah dari duburnya itu. Tapi beliau terus ngajar itu. Makanya beliau itu selalu mengatakan in kana hadza fi ridhaka ya rafazidni alaih. Kalau ini ketika aku ngajar keluar yang seperti ini darah ini, kalau memang ini ridhonya engkau, ana rela, tambah enggak apa-apa. Itu. Tapi apa kata Imam Malik? Mah ya Syafi'i, lasna min ahlil balaya fatlub min Allah al-afiyah. Kita ini wahai Syafi'i, jangan kau minta penyakit, kata Imam Malik. Kita ini bukan termasuk golongan orang-orang yang betul-betul kuat dalam
menahan daripada musibah, menahan daripada penyakit. Maka mintalah kepada Allah al-afiyah. Mintalah sehat wal-afiyah. Ngerti? Wa abqa ma fi. Wa abqa fiya, dan tetapkan fiya padaku ma yanfa'uni, apa-apa yang bermanfaat bagi aku. Wallahu ta'ala bissawab.